Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu warga Blunyah Gede. Perkenalkan, saya Nada Rizky Avani dan teman saya Diva Masya akan menjelaskan mengenai pentingnya personal hygiene dalam upaya pencegahan COVID-19. Nah, tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai dengan pengenalan apa itu personal hygiene. Nah, personal hygiene merupakan suatu tindakan untuk memelihara kebersihan dan kesehatan seseorang secara fisik dan psikis. Pemeliharaan personal hygiene diperlukan untuk kenyamanan individu, keamanan, dan kesehatan. Terlebih lagi, di seluruh dunia sekarang sedang dilanda oleh COVID-19, sehingga personal hygiene sangat penting untuk dilakukan. Dan apabila kita bisa menjaga kebersihan dengan baik, maka kemungkinan kita tertular virus COVID-19 juga akan menurun. Jadi intinya personal hygiene itu ya merupakan menjaga kebersihan diri agar kita bisa merasa nyaman dan tentunya mengurangi kemungkinan untuk tertular berbagai penyakit termasuk COVID-19. Lalu apa sih alasan kenapa kita harus menjaga kebersihan? Nah, di sini itu ada 3 alasan. Yang pertama adalah alasan sosial. Nah, apabila diri kita itu bersih, kita akan terhindar dari citra tubuh yang negatif. Nah, seperti apa sih citra tubuh yang negatif itu? Jadi apabila kita sedang melakukan interaksi dengan orang lain dan mungkin kita tidak menjaga kebersihan dengan baik, orang lain mungkin akan berpikir, oh ternyata si A itu punya bau badan yang kurang sedap atau punya bau mulut yang kurang enak, seperti itu. Jadi kita akan dipandang negatif apabila tidak menjaga kebersihan dengan baik. Lalu yang kedua ada alasan kesehatan. Nah, pribadi yang tidak menjaga kebersihan diri dengan baik itu memiliki resiko terkena penyakit lebih besar seperti penyakit diare atau infeksi lainnya. Selain itu, ini juga merupakan alasan yang sangat penting dalam pencegahan virus COVID-19 supaya tidak semakin menyebar luas. Lalu yang ketiga ada alasan psikologis. Kebersihan diri yang baik akan meningkatkan rasa percaya diri Anda sehingga bisa lebih nyaman dalam membangun relasi sosial. Ya seperti tadi sudah dijelaskan sebelumnya, apabila kita menjaga kebersihan diri dengan baik, maka kita akan terhindar dari citra negatif yang tentunya akan membuat kita lebih nyaman saat berinteraksi dengan orang lain begitu. Lalu sebenarnya apa sih dampak kalau misalkan kita itu tidak menjaga kebersihan dengan baik? Nah, di sini tuh ada 2 dampak yaitu fisik dan psikososial. Nah, untuk fisik, apabila seseorang itu tidak menjaga kebersihan diri dengan baik, maka akan rentan mengalami gangguan kesehatan seperti infeksi telinga, mata, dan kuku. Lalu yang kedua ada dampak psikososial. Nah, masalah sosial yang berhubungan dengan personal hygiene itu contohnya adalah gangguan kebutuhan rasa nyaman, kebutuhan harga diri, dan kebutuhan dicintai diri. Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya juga, apabila kita tidak menjaga kebersihan dengan baik, itu bisa menyebabkan eh, apa ya, seperti citra negatif gitu kan. Jadi pasti kita akan kurang nyaman jika interaksi dengan orang lain begitu. Jadi penting sekali untuk menjaga kesehatan diri sendiri begitu. Lalu untuk tindakan personal hygiene akan dijelaskan oleh teman saya Diva. Silakan Diva. Oke, saya akan melanjutkan pembahasan dari Nada. Nah, sebelum saya masuk ke tindakan personal hygiene, kita bahas dulu faktor yang mempengaruhi personal hygiene. Itu ada 4. Faktor yang pertama itu ada citra tubuh atau body image. Nah, citra tubuh ini merupakan konsep subjektif seseorang tentang penampilan fisiknya. Nah, biasanya kita menilai orang kan pertama kali berdasarkan penampilan fisiknya. Nah, citra tubuh ini bisa saja berubah. Misalnya, ketika seseorang melakukan pembedahan atau mengalami penyakit fisik, maka seseorang tersebut harus membuat usaha ekstra untuk meningkatkan hygiene. Yang kedua ada praktik sosial. Misalnya selama masa anak-anak. Anak-anak biasanya mendapatkan praktik hygiene dari orang tua mereka. Selain itu, kebiasaan keluarga, jumlah orang di rumah, ketersediaan air panas ataupun air mengalir, merupakan beberapa faktor yang mempengaruhi perawatan kebersihan. Lalu faktor yang ketiga adalah status sosial ekonomi.
Personal hygiene membutuhkan biaya untuk membeli bahan-bahan untuk membersihkan diri, sehingga pada masyarakat dengan sosial ekonomi yang rendah mungkin akan mengesampingkan perawatan dirinya, sehingga personal hygiene mereka kurang. Yang keempat adalah pengetahuan. Seseorang yang memiliki pengetahuan yang baik tentang personal hygiene, maka orang tersebut kemungkinan dapat memelihara hygiene pribadi mereka dengan baik dibandingkan dengan yang tidak memiliki pengetahuan tentang personal hygiene. Nah, kemudian tindakan personal hygiene dalam kehidupan sehari-hari. Ini ada menjaga kebersihan tangan dan kuku, menjaga kebersihan kaki, menjaga kebersihan pakaian, dan menyikat gigi pagi dan malam hari. Nah, kenapa sih kita harus cuci tangan dengan sabun setelah menggunakan toilet, sebelum dan setelah makan, sebelum memasak, ataupun menyiapkan makanan? Apabila kita tidak mencuci tangan setelah menggunakan toilet, di mana di toilet tersebut pastinya banyak kuman dan bakteri kan. Nah, setelah itu kita langsung makan ataupun memasak atau menyiapkan makanan. Nah, kuman dan bakteri yang berasal dari toilet tersebut bisa ikut tertelan saat kita makan dan menimbulkan infeksi pada organ pencernaan. Selain itu, kita juga harus rutin untuk memotong kuku jari setidaknya seminggu sekali. Lalu, kenapa kita harus menjaga kebersihan kaki? Nah, kaki ini akan berubah menjadi lembab apabila kita menggunakan kaos kaki dan sepatu sepanjang hari. Keadaan yang lembab seperti ini merupakan keadaan yang optimal untuk perkembangbiakan bakteri yang dapat menimbulkan bau kaki tidak sedap. Maka dari itu, penting untuk mencuci kaki secara rutin dan keringkan dengan handuk, dan menggunakan sepatu saat kaki dalam keadaan basah, dan hindari menggunakan kaos kaki dan sepatu yang sama setiap hari. Kemudian, kita juga harus mengganti pakaian apabila telah digunakan untuk beraktivitas harian. Pakaian tersebut sebaiknya dicuci menggunakan deterjen meski tidak terlihat bernoda. Setelah dicuci, pastikan pakaian dikeringkan hingga sempurna karena pakaian yang lembab akan mudah ditumbuhi bakteri yang bisa menimbulkan bau apek. Kemudian, menyikat gigi pagi dan malam hari. Plak dan sisa makanan yang ada dapat menimbulkan bau mulut. Maka setidaknya sikatlah gigi 2 kali sehari. Pada pagi hari setelah bangun tidur, biasanya akan mengalami bau mulut dikarenakan air liur tidak diproduksi selama tidur dan bakteri perusak gigi lebih mudah pada malam hari. Selain itu, kita sebaiknya mandi 2 kali sehari dan membersihkan rambut atau keramas secara teratur, atau bisa sekali dalam 2 hari, atau jika dirasa rambut sudah gatal atau berminyak. Sekian penjelasan dari saya dan teman saya Nada. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga penjelasan yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi Bapak dan Ibu warga Bulunyah Gede dan dapat dimengerti dengan mudah. Apabila ada pertanyaan, bisa ditanyakan melalui kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.